seseorang yang sudah terkena penyakit kronis, dia bisa mengalami masalah psikologis. Tetapi masalah psikologis yang dialami oleh seseorang itu juga bisa menimbulkan beberapa penyakit kronis. Gitu ya teman-teman. Masalah psikologis tidak hanya dialami oleh pasien penderita penyakit kronisnya saja, tapi sebenarnya masalah psikologis seperti stres, depresi, kecemasan, tingkat emosi yang tinggi, itu bisa menimbulkan resiko terkena penyakit kronis itu. Nah, ini adalah aspek psikologis yang menyebabkan kasus beberapa penyakit kronis. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas dari sisi itunya. Kalau tadi kita membahas bahwa penyakit kronis ini akan menimbulkan beberapa masalah aspek psikologis yang mempengaruhi pengobatan ataupun tingkat kepatuhan pengobatan si pasien kronis ini, penyakit kronis. Kalau di sini sekarang kita akan mempelajari bahwa ternyata aspek psikologis yang kita alami ketika kita stres, ketika kita mengalami depresi, itu akan meningkatkan resiko terjadinya kasus penyakit-penyakit tertentu. Itu sudah dibuktikan dalam beberapa riset. Misalnya kita mengalami tingkat emosi yang tinggi, kita sering marah, emosi yang tidak terkontrol, itu akan meningkatkan tingkat tekanan darah yang tinggi, jadinya hipertensi. Kemudian hipertensi ini akan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Nah, itu keterkaitan antara aspek psikologis yang dialami oleh seseorang terhadap terjadinya kasus penyakit. Ini adalah tentang hubungan antara kepercayaan, perilaku, dan kesehatan. Jadi tingkat stres itu sangat mempengaruhi ya, antara tingkat kesakitan, kecemasan, itu akan mempengaruhi perilaku minum obat, pengaturan makan, merokok, kepercayaan, ataupun dia akan meningkatkan perilaku yang tidak baik. Jadi tingkat stres dan tingkat itu akan mempengaruhi perilaku kesehatan, perilaku seseorang dan juga kesehatan seseorang. Ini contohnya. Jadi misalnya kita akan membahas tentang penyakit jantung koroner. Penyakit jantungan koroner ini mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya. Jadi penyakit jantung koroner ini terjadi karena penyumbatan pembuluh darah yang membawa darah ke jantung sehingga peredaran oksigen dan makanan menjadi terhambat. Faktornya ada imun lemah, tekanan darah tinggi, diabetes, merokok, obesitas, kolesterol tinggi, jarang olahraga, metabolisme gula yang tidak baik, dan gaya hidup yang tidak sehat. Nah, tetapi dalam beberapa penelitian, di sini tuh ada peran stres teman-teman, yang menyebabkan ada resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Misalnya terjadi stres, kita itu mengalami stres akut. Nah, ketika kita stres akut, itu tekanan emosional, marah, emosi negatif kita itu menjadi tidak terkontrol. Akhirnya apa? Menyebabkan serangan jantung ataupun kejang jantung. Jadi reaksi kita terhadap stres itu juga berpotensi terhadap interaksi resiko seperti kolesterol. Jadi kalau kita stres, kita banyak makan makanan yang tidak sehat. Biasanya kan kalau stres kita makan, ngomongin gitu ya, banyak sekali di masyarakat stres ya makan gitu lah, makanya makanannya tidak sehat. Akhirnya tingkat kolesterolnya tinggi. Kemudian dia tidak menjadi olahraga, dia lebih banyak menyendiri sendiri gitu ya di dalam ruangan, tidak mau olahraga, tidak mau gerak, gaya hidupnya semakin tidak sehat. Akhirnya ini semakin meningkatkan tingkat resiko penyakit kronis yang dialami. Kemudian stres juga ada tekanan darah yang meningkat ketika kita marah, emosi. Nah, tekanan darah kita itu juga akan semakin meningkat. Apapun menjadi insomnia, kita mengalami insomnia, maka akan menimbulkan gangguan-gangguan penyakit kesehatan lainnya. Jadi masalah psikologis itu tidak banyak sekali menimbulkan risiko terjadinya kasus penyakit tertentu yang ditimbulkan oleh si stres ini. Jadi peran stres itu adalah berbahaya, makanya perlu adanya manajemen stres supaya kita bisa hidup sehat, menghilangkan stres, mereduce stres, tingkat stres untuk menurunkan tingkat resiko terjadinya penyakit kronis ataupun beberapa penyakit tertentu. Kayak misalnya kita pun tingkat stresnya tinggi, maka akan terjadi peningkatan kadar asam lambung di dalam tubuh. Akhirnya kadar asam lambungnya meningkat, menimbulkan penyakit MAH ataupun infeksi salur lambung dan lain sebagainya. Gitu. Jadi peran stres itu sangat berbahaya, makanya perlu ada yang namanya upaya manajemen stres yang nanti teman-teman bisa pelajari setelah ujian CPNK yang ketiga.
Ya, jadi penyakit jantung itu juga tidak hanya modifikasi secara obat-obatan ya, ataupun penanganan dengan berhenti merokok, kasih menurunkan kemarahan itu juga perlu, dan relaksasi. Jadi di sini itu kalau untuk pasien penyakit jantung itu tidak hanya secara obat-obatan, tetapi di sini ada manajemen stres, ada pengelolaan tingkat stres untuk si pasien agar tingkat tekanan darahnya itu tidak tinggi, tidak meningkat, dan akan menimbulkan gagal jantung atau gagal henti yang secara tiba-tiba, yang memperparah tingkat penyakit dari si pasien itu atau seseorang itu. Kemudian di sini ada AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome, yaitu adalah penyakit kumpulan gejala HIV. Kumpulan gejala HIV. Nah, di sini kalau di sini tingkat depresi itu sering sekali dialami oleh si penderita AIDS. Jadi karena ada diskriminasi, kemudian ada stigma, dia terkena HIV, dia itu mengalami tingkat depresi. Makanya untuk penanganan orang dengan HIV/AIDS itu tidak hanya dengan obat ARV, antiretroviral virusnya saja, tetapi di sini juga perlu ada konseling, yaitu adalah peningkatan kualitas hidup si pasien. Karena di sini nanti dampaknya pasien itu menjadi punya keinginan bunuh diri, karena dia sudah dikucilkan oleh secara sosial, dia mengidap HIV, mudah diserang penyakit, kemudian dia mendapatkan perilaku buruk dari orang-orang yang di sekitarnya, karena HIV itu masih dianggap sebagai aib. Dan si pasien ini akan mengalami depresi, dia akan melakukan keinginan untuk bunuh diri. Bahkan banyak sekali mungkin kalau kita tinjau bahwa kasus orang dengan HIV/AIDS yang melakukan bunuh diri ini juga cukup banyak. Makanya ketika kita melakukan penanganan pada orang dengan HIV/AIDS tidak hanya secara pengobatan antiretroviralnya saja, tapi perlu diberikan edukasi, dukungan, dan konseling untuk si pasien untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Dan pentingnya juga untuk penanganan HIV itu pemerintah tidak hanya kebijakan pengobatan, kemudian pencegahan, tetapi adalah juga menghilangkan yang namanya stigma dan diskriminasi dari masyarakat untuk keberhasilan programnya. Kemudian juga di kanker, nah di kanker ini juga menimbulkan depresi ya, karena adanya perubahan tubuh, fungsi tubuh. Jadi yang tadinya mungkin badannya sehat, bisa seger, bisa jalan, ternyata dia menjadi kurus, sulit makan, kalau mau makan jadi dimuntahin, kemudian rambutnya menjadi rontok, kemudian ada organ tubuh yang diambil, akhirnya dia menjadi kehilangan jati dirinya. Dia kehilangan harga dirinya, identitas dirinya, dan dia tuh malu untuk bertemu dengan banyak orang, dia merasa tidak berguna. Nah, di sini juga akan menimbulkan masalah depresi. Jika si pasien kanker ini depresi, ini banyak sekali ya kasus pasien kanker dengan depresi itu sangat banyak sekali teman-teman. Makanya kadang kalau di rumah sakit itu pasien kanker itu juga mendapatkan layanan psikolog ya untuk mengatasi masalah tingkat depresi yang dialami oleh si pasien kanker, supaya dia itu tetap mau menjalankan pengobatannya. Karena kalau misalnya pasien kanker ini mengalami depresi, itu akan mempengaruhi sel kankernya. Jadi dia bisa memperparah stadium kankernya. Makanya kalau di rumah sakit itu biasanya tidak hanya pengobatan kankernya yang diberikan, tetapi juga ada layanan psikologis untuk membangun kepercayaan diri dari pasien itu kembali dan meningkatkan kualitas hidup dari si pasien agar dia mau kembali ke kehidupan sosialnya, dan dia juga punya semangat untuk menjalankan pengobatan kanker yang disarankan oleh dokter. Nah, itu mungkin sekilas yang teman-teman penting untuk pelajari ya tentang masalah aspek psikologis pada beberapa penyakit. Dan sebenarnya itu psikologi pada beberapa itu banyak ya teman-teman. Jadi tidak hanya pada kasus-kasus penyakit yang tadi saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa membuat laporan terkait efek psikologis pada beberapa penyakit, bisa pilih salah satu penyakitnya. Diabetes itu ya juga ada. Diabetes, kehilangan jati diri, tingkat stres, kemudian cemas,
ketika mengalami penyakit diabetes, dia kehilangan jati diri karena ada luka yang luka basah, lukanya bau, lukanya busuk. Nah, itu bisa teman-teman kaji dan nanti membuat tugas laporannya